Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pimpinan dan seluruh karyawan PT Multiguna, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Syawal. Tak delok wis mari nyawal kabeh ini. Ada yang sudah nyawal? Proses, alhamdulillah. Yang jelas sekarang nggak nyawal ini, karena makanan banyak di depan kita. Godaan. Sebenarnya kalau jenengan tahu hari raya ketupat, tahu ketupat ya? Sini semuanya ikut ketupatan. Boten. Yang ikut ketupatan, ikut makannya aja. Ikut. Belum Syawal. Aslinya ketupat itu hari rayanya orang puasa Syawal. Jadi dulu itu ulama-ulama ketika puasa Ramadan kan ada hari raya Idul Fitri. Biasanya hari kedua mereka sudah puasa Syawal. Puasa Syawalnya berapa hari? 6 hari. Maka di hari ke-7 ketika kemudian sudah masuk ketupat, mereka melakukan yang namanya riyoyo tupat. Riyoyo ketupat itu aslinya hari raya puasa Syawal. Nah, masalahnya satu, ketupatnya kita seneng, puasa Syawalnya dihindari. Termasuk saya juga nggak begitu kuat kalau puasa Syawal di awal-awal. Karena godaan makanan itu Masya Allah sangat menggiurkan. Teman-teman, saya ingin menyampaikan satu hal. Banyak di antara kita kalau sudah masuk hari raya Idul Fitri, kita kemudian mengatakan hari kemenangan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Pantaskah kita dikatakan pemenang? Saya ingin tanya, jenengan di hari raya Idul Fitri itu yang nambah takwanya atau berat badannya? Berat badannya. Iya, takwanya. Gini, nah ini pas nih. Begini. Nah, kita di bulan Syawal itu yang meningkat imannya atau asam uratnya? Ini kolesterol, asam urat, macam-macam. Ini yang kemudian harus kita jadikan evaluasi, pantaskah kita dikatakan pemenang. Jadi saya sering menyampaikan kita di puasa Ramadan itu kadang-kadang jadwal kita tidur itu jauh lebih banyak dibandingkan qiyamul lail kita. Juz buah kita jauh lebih banyak dibandingkan juz Al-Quran kita. Makanya ulama dulu tidak ada yang ketika bulan Ramadan mereka menjadi pemenang. Mereka hanya doanya ini. Kalau jenengan baca hadis riwayat Imam Baihaqi di zaman Rasulullah SAW ketika saling bertemu pada waktu hari Idul Fitri, mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau di hadisnya taqabbalallahu minna wa minka. Kenapa kok mereka doanya taqabbalallah? Taqabbalallah itu artinya apa? Semoga Allah menerima ibadah kita. Karena mereka merasa ibadah mereka di bulan Ramadan itu tidak optimal. Maka mereka berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima ibadah mereka dengan segala kekurangannya. Ini ibadahnya ulama seperti Imam Syafi'i yang satu bulan Ramadan khatam 60 kali. Itu pun hanya minta ibadahnya diterima. Ini doanya orang yang kalau sholat qiyamul lail setelah isya baru selesai menjelang sahur. Itu pun hanya minta diterima. Jadi tidak ada orang dulu itu merasa menjadi pemenang, itu tidak ada. Kecuali kita merasa menjadi pemenang. Makanya kalau bisa kita di bulan Ramadan ini setelah masuk Ramadan, masuk Syawal, perbanyak doa ini. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Di kitab Lataiful Ma'arif dikatakan ulama-ulama dulu kalau selesai Ramadan mereka doa ini dibaca 6 bulan. Saking mereka itu pingin ibadah Ramadan itu diterima, sampai mereka mulai Syawal sampai bulan Rabiul Awal mereka selalu baca doa ini, taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa? Karena mereka merasa ibadahnya banyak kurangnya. Pun kalau saya sama jenengan sing penting wis Syawal sing akeh maca iki, ndak usah ngenteni 6 bulan. Yang kedua, doanya adalah minal aidin wal faizin. Ada yang tahu artinya minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir dan batin. Itu saya di rumah sakit itu kan bagian keuangan, bagian gajian. Ketika saya tanya, apa artinya faizin? Gajian Ustaz. Karena yang kasih gajian. Minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin itu berasal dari dua kata. Satu, aidin. Aidin itu artinya apa? Aidin itu adalah orang yang kembali. Jadi aid itu sama dengan aid, artinya orang yang kembali. Doa minal aidin itu artinya semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada Allah seperti bayi baru lahir tanpa dosa. Makanya kenapa ketika Syawal doanya minal aidin. Kita berharap kita keluar dari Ramadan seperti hadis riwayat Imam Ahmad, kharaja minadz dzunub kayaumi waladathu ummu. Seperti orang yang baru lahir, bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini doa kita di bulan Syawal. Bon, para teman-teman, kita di bulan Syawal ini kalau pingin menjadi bayi seperti lahir, maka kita harus keluar dari dosa. Dosa itu ada dua. Ada dosa pada Allah, ada dosa pada manusia. Dosa pada Allah, insya Allah dengan bulan Ramadan Allah sudah mengampuni. Apalagi kita sudah baca istighfar. Apalagi kita ada jaminan kata Rasulullah SAW, orang yang puasanya benar, qiyamul lailnya benar, karo-kara iman, dia dosanya sudah diampuni. Nah, yang berat itu yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Inilah yang tidak akan dimaafkan sampai minta halal. Minta halal itu bahasa Arabnya istihlal. Dari sinilah muncul istilah halal bihalal. Paham ya? Jadi kenapa kok ada halal bihalal? Karena ada hadis Rasulullah mengatakan man kanat indahu mazlamatun li akhihi. Orang yang punya salah, punya dosa pada saudaranya, kata Rasulullah SAW, falyatahallalhu, maka dia harus minta halalnya. Kenapa kata Rasulullah? Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum nanti kita masuk hari kiamat, uang tidak berlaku. Bon, ini penting. Saya sering menyampaikan begini. Memaafkan itu hak atau kewajiban? Hak, bukan kewajiban. Jadi kalau jenengan tidak dimaafkan oleh orang, jenengan tidak bisa maksa, itu haknya dia. Paham ya? Jenengan punya dosa ke saya nggak punya kewajiban untuk memaafkan. Inilah beratnya dosa kepada sama manusia. Makanya kata Rasulullah, mumpung masih di dunia, orang bisa luluh hatinya. Kalau di dunia itu caranya banyak. Jenengan punya teman, mungkin tidak memaafkan, suatu ketika pasti bisa memaafkan. Jenengan sering kirimi paketan, jenengan sering kirimi makanan, pasti luluh. Tapi kalau sudah di akhirat, tidak ada cara. Jadi kalau sudah masuk di akhirat, orang itu mikirnya cuma satu, apa? Selamat. Caranya selamat bagaimana? Dosa habis, pahala banyak. Nomor dua, pada hari kiamat, orang kan sudah tidak bisa pahala, sudah tidak bisa sholat. Satu-satunya cara bagaimana? Nuntut orang. Makanya kalau sudah masuk akhirat, orang itu saling nuntut. Bukan hanya sesama tetangga. Bapak bisa nuntut anak, anak bisa nuntut ibu. Istri bisa nuntut suami, suami bisa nuntut anak dan istri. Kenapa kok itu terjadi? Karena di akhirat uang tidak berlaku. Mau sholat tidak bisa, mau nambah pahala tidak bisa.
orang sudah mikir sendiri-sendiri, ya apa selamat, caranya ya apa? Sopo sing iso tak tuntut, ya tak tuntut. Makanya kata Rasulullah SAW, sebelum itu terjadi, mumpung di dunia, hati orang kan masih bisa luluh, uang masih bisa bicara, top up saldo kan masih bicara, apalagi ibu-ibu sama duit dosa nang bojone, nggak usah repot-repot, di top up wis meneng. Itu kan masih berlaku karena di dunia. Coba kalau sudah di akhirat, tidak berlaku. Paham ya? Itulah kenapa kata Rasulullah SAW, mumpung masih belum uang itu tidak berlaku, ayo di dunia kalau punya salah minta halalnya bagaimanapun caranya. Paham ya? Pun jenengan duwe tonggo, tidak nyopok belas. Saya dulu punya tetangga itu sampai tidak nyopok sama sekali ke saya. Ya, saya diem. Saya yang penting setiap kali ketemu saya sapa, karena kewajiban saya nyapa. Alhamdulillah sampai sekarang sudah baik. Kenapa? Karena sekeras-kerasnya hati manusia itu masih bisa luluh karena masih di dunia. Makanya ayo jenengan halal bihalal ini penting. Lah halal bihalal ini jangan sampai keliru. Banyak di antara kita halal bihalal sing adoh teko sing cedek ndak teko. Oh, saya ingin tanya, potensi jenengan punya salah dengan teman TK sama dengan teman kantor, lebih tinggi mana? Teman kantor orang bendino keto. Wong jenenge wong keto itu pasti ono sing dibahas. Iya Banda? Lo bener. Sing dibahas ono ae. Sing kudunge sing mencle, sing kecomotene sing macam-macam. Ono ae sing dibahas. Oh jenenge kumpul bendino. Ketok gantenge yo dibahas gantenge, ketok eleke yo wong cek eleke ngono. Lo kan ono sing dibahas. Pertanyaan saya, jenengan dengan teman TK, dosanya banyak enggak? Enggak banyak, wong waktu kecil. Masalahnya begini, banyak di antara kita kalau sudah masuk Syawal, kalau ada undangan halal bihalal teman-teman TK teko. Kemudian ada undangan halal bihalal teman kantor ndak teko. Ini keliru. Kenapa? Potensi dosanya kan yang di teman terdekat. Paham ya? Makanya ini yang kemudian harus kita perhatikan. Bon, dosa itu ada dua kalau sesama manusia. Satu, dosa harta, ada dosa non harta. Kalau dosa harta, syaratnya satu, dikembalikan. Jadi tidak bisa jenengan riyoyo kosong-kosong, padahal utangnya akeh. Tidak cukup, saweran isih. Paham ya? Jadi kosong-kosong itu tidak cukup seperti itu. Paham? Bon, ini harus siap. Makanya jenengan kalau punya hutang, ayo hutangnya selesaikan. Kalau punya dulu ngambil uangnya orang, ayo dikembalikan. Caranya bagaimana? Ada orang yang mungkin ya punten, jenengan waktu SD seneng GPI duwe koncone. Nah, wis koncone ndak ketemu. Wonge ndak ero, umahe ndak ero, apa duwe anak apa ndak, maka caranya bagaimana? Dinilai uang 500 itu kalau sekarang berapa? Uang 500 itu kalau sekarang umpama 1 juta, ya sudah kita sedekah 1 juta atas nama teman kita yang dulu uangnya kita ambil. Kenapa kata ulama? Karena kalau andaikan dia nuntut akan impas dengan sedekah kita atas nama dia. Paham ya? Ini sama dengan di sini ada ahli hisab. Banyak ya? Ahli hisab tapi riyoyo tetap Sabtu. Biasa ahli hisab itu begini, biasanya kebanyakan ahli hisab keluar rumah tidak bawa korek api, pulang-pulang di kantongnya korek api 3. Nah ini jenengan oh iya kan korek api loh, korek api telu, padahal berangkat tidak bawa korek api. Pertanyaannya begini, ini korek api siapa? Kan tidak ketemu. Wong setiap ketemu orang salawis nyelang korek api, jaluk rokok. Nah ini jenengan eleng-eleng, dihitung nilai korek api itu berapa. Umpama korek api nilainya 15.000, di kantong kita ada 3, berarti ada 45.000. Kalau jenengan pingin nebus, ini orangnya tidak ketemu, dikembalikan ke siapa tidak bisa. Caranya bagaimana? Kata ulama, sedekah senilai itu atas nama pemiliknya. Apa tujuannya? Supaya nanti andaikan pemiliknya di akhirat nuntut,
sedekah kita atas nama dia itu menjadi penyeimbang sehingga impas. Paham ya? Termasuk yang saya sering cerita, jenengan yang sering marung gorengan, mangan 10 gelegean ngomong tek luru. Loh, itu dieling-eling itu. Warungnya sampai bangkrut, digoleki tidak ketemu, ahli waris tidak ketemu. Caranya bagaimana? Nilai gorengan itu kalau sekarang berapa? Mungkin dulu ketika kita masih kecil nilai gorengnya 200 rupiah, sekarang kan harganya 2000. Maka dinilai saya kira-kira sudah berapa butir gorengan yang saya habiskan, 10 ngomong entek luru. Itu dinilai disedekahkan atas nama beliau, supaya kalau beliau itu nuntut maka akan menjadi penyeimbang. Paham ya? Termasuk utang. Jenengan saking akene utang nang konco sampai jenenge lali. Aku diutang nang sopoan. Itu caranya bagaimana? Utangnya nilainya berapa? Disedekahkan atas nama mereka. Paham ya? Nah, yang kedua, kalau non harta caranya minta maaf kalau masih hidup. Mohon maaf ya, untuk harta, non harta itu minta maaf itu ndak bisa. Kalau orangnya itu spesifik ya harus spesifik. Jadi umpama jenengan punya salah, wis pokok sepuron yo, ndak iso. Jadi kalau jangan punya salah khusus harus khusus, kecuali orang yang menyampaikan itu ikhlas menyampuni semua dosa. Makanya kalau jangan jaluk sepuro itu tidak cukup salaman. Ya apa sampean koncone wis entek kosong-kosong. Apa boleh? Wingi mari salaman. Belum tentu. Kalau ada dosa-dosa khusus, kesalahan-kesalahan khusus itu harus minta maaf khusus. Kecuali memang orangnya diminta memaafkan semuanya. Makanya kalau bisa setelah ini kita salaman, ini perlu sesi khusus curhat apa enggak usah? Artinya curhat dosa-dosa khusus gitu loh. Enggak usah kan? Kalau enggak usah berarti nanti tambah mangkel. Berarti semuanya ayo legowo memaafkan semua dosa temennya tanpa terkecuali. Benar guys? Sepakat ya? Berarti nanti jenengan ke saya wis enggak usah sesi khusus. Pokok sepurone sampai dosa-dosa yang sangat mendalam. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau orangnya meninggal, satu-satunya cara adalah membacakan istighfar untuknya. Makanya ini yang sering saya sampaikan ke jenengan dulu. Kenapa kok saya seneng setelah sholat tuh baca doa Astaghfirullahaladzim liwa hidayah. Ini jenengan usahakan tiap sholat itu baca ini. Astaghfirullahaladzim. Ini biasanya di masjid-masjid sering dibaca ya. Li walidayah. Terus Astaghfirullahaladzim li walidayah. Kalau saya tambahi wali masya ikhina. Terus wali muallimina, muallimina. Baru wali jami'il muslimin wal muslimat sampai terakhir. Kenapa doa ini penting? Artinya begini, Astaghfirullahaladzim, saya mohon maaf kepada Allah yang Maha Agung. Li untuk saya, wali walidayah untuk kedua orang tua saya. Mungkin ada orang tua kita yang sudah wafat, kita dosanya banyak, masih belum sempat dimaafkan. Caranya nebus bagaimana? Bacakan istighfar. Makanya saya kalau tiap hari itu baca Rabbighfirli wali walidayah itu minimal 100. Karena saya merasa dosa saya sama ibu saya sama bapak saya itu banyak dan saya belum sempat minta maaf semuanya. Satu-satunya kesempatan ya kita mintakan ampun untuk mereka. Makanya saya biasanya baca Rabbighfirli wali walidayah itu 100 kali per hari. Atau minimal setelah sholat baca ini. Astaghfirullahaladzim li walidayah. Kalau saya saya selesai sholat itu sebelum doa apapun pasti baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa apapun pasti saya baca Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Karena saya merasa jasa saya kepada orang tua itu belum tertebus, apalagi dosa saya. Makanya selesai sholat saya pasti baca Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani
Shaghira 3 kali, baru baca ini. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya. Ini yang dulu pernah saya jelaskan, kalau waliwalidayya berarti khusus orang tua, tapi kalau pingin kakek nenek dapat maka menjadi waliwalidiyya. Pernah tak jelaskan kan? Jadi kalau jenengan waliwalidayya pakai fathah, itu artinya saya mohon maaf kepada Allah untuk kedua orang tua saya. Berarti yang dapat cuma bapak ibu. Tapi kalau saya bacanya waliwalidiyya kasroh, itu artinya jamak. Maka masuk bapak, ibu, kakek, nenek ke atas. Kalau saya karena selesai sholat sudah Rabbi fili waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka kalau baca ini saya menggunakan waliwalidiyya, karena yang untuk kedua orang tua sudah terwakili dengan Rabbi fili waliwalidayya. Maka ketika baca doa ini saya menggunakan waliwalidiyya pakai kasroh, supaya kakek saya dapat, nenek saya dapat, buyut-buyut saya dapat. Oh, itu tergantung jenengan. Kalau jenengan pakai yang kayak tadi ya waliwalidiyya. Kemudian wali masyayikhina, guru-guru kita. Jenengan punya guru, dosanya banyak enggak? Banyak. Wong guru nerangno sampai tinggal turu. Iya Banda? Lo bener. Wong guru nerangno sampai tinggal ngobrol. Nah, dosa kita ke guru kita kan banyak yang belum termaafkan. Guru-guru jenengan banyak yang meninggal? Banyak. Sempat minta maaf? Belum. Makanya setiap sholat dibacakan doa untuk beliau. Wali masyayikhina wali muallimina. Artinya apa? Saya mintakan maaf kepada Allah untuk guru-guru saya. Baik guru yang pernah ngajar saya abatasa, yang pernah ngajar saya ABCD. Itulah kemudian kenapa wali masyayikhina. Ada lagi yang lupa saya. Wali ashabil ya. Sebelum wali jam kan ada wali ashabil. Wali ashabil hukukil wajibati alaiya. Itu artinya apa? Bukan teman. Bukan hanya teman, semua orang yang punya hak kepada saya. Maksudnya bagaimana? Semua orang yang saya pernah punya dosa kepadanya, belum sempat saya minta maaf, maka saya mintakan maaf kepada Allah. Ini cara nebus dosa kita kepada tetangga, saudara, teman yang kita pernah punya salah, belum sempat minta maaf, orangnya meninggal. Paham ya? Makanya usahakan jenengan doa ini minimal 3 kali lah setelah sholat. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya wali ashabil huquq ya. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya wali ashabil huquqil wajibati aliyya wali masyayikhina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ini cara untuk nebus dosa kepada orang yang belum sempat minta maaf orangnya meninggal. Ini arti minal aidin. Lanjut, faizin. Faizin itu artinya adalah pemenang atau orang beruntung. Makanya dalam bahasa Arab, pemenang juara itu namanya faiz. Faiz 1 itu berarti juara 1. Karena faizin itu artinya pemenang, orang yang beruntung. Nah, kenapa dikatakan orang beruntung? Karena orang yang dikatakan beruntung kalau tahun ini setelah Ramadan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Inilah arti dari Syawal. Syawal itu berasal dari kata syalatil ibil adnabah, unta yang ngangkat ekornya. Jadi dulu orang Arab itu ketika buat bulan itu kan mereka itu tidak punya tahun, tapi bulan itu ada. Lah mereka buat bulan itu tergantung kondisi. Ada namanya Rabiul Awal. Rabi itu artinya apa? Musim semi. Maka mereka menggunakan bahasa Rabi. Ada yang kemudian bahasanya Syawal. Kenapa Syawal? Karena pada waktu mau buat nama itu ada fenomena. Apa fenomenanya? Unta-unta betina kalau bulan Syawal itu ngangkat ekor. Kenapa kok mereka ngangkat ekor? Karena di bulan Syawal tidak mau dikawini. Jadi unta betina itu ngasih tanda ke unta-unta jantan. Aku tidak gelem dikawini. Caranya bagaimana? Mereka mengangkat ekornya. Makanya bulannya dikatakan Syawal. Artinya apa? Ngangkat ekor. Paham ya?
Dulu di zaman jahiliyah ada satu budaya yang sangat unik. Apa itu? Orang tidak boleh nikah bulan Syawal. Kenapa? Nah, kata mereka begini, unta saja tidak mau masa manusia mau kawin bulan Syawal? Itu menjadi salah satu mitos yang ada di zaman jahiliyah. Ketika Rasulullah SAW datang, maka beliau ingin menghilangkan mitos ini. Maka beliau mencontohkan langsung nikah di bulan Syawal. Makanya sampai sekarang orang nikah bulan Syawal banyak apa enggak? Banyak. Saya kemarin pulang mana itu ya? Hari kedua di Bojonegoro. Kan saya biasanya mudik ke rumah ibu mertua. Itu hari kedua. Hari kedua itu sudah ada yang pasang terong. Saya mikir, seakan iki wong iki. Kenapa kok seakan? Kita itu biasanya kalau bulan Syawal THR menipis, dikurangi lagi ampau anak-anak kecil, dikurangi lagi ampau nikahan. Jadi bulan Syawal itu wis harus siap-siap uang akeh. Jadi ampau anak kecil ya wis mulai akeh. Makanya gara-gara ampau anak kecil banyak investasi bodong. Ini biasanya ibu-ibu ini. Tahu investasi bosom? Nah, ampoi anake titip nang ibu kira-kira berkembang atau berkurang? Alhamdulillah berkurang. Buat saya yang tanya, itu sebenarnya ampau itu punyanya anak atau punyanya ibu? Boleh enggak ibu pakai amponya anak? Boleh enggak ibu pakai amponya anak? Tes. Lah jangan. Berarti yang boleh suaminya. Oh, ini penting. Ampau itu haknya ibu atau haknya anak? Yang ngasih ampau itu ngasih ke anak atau ke ibu atau ke bapak? Berarti miliknya siapa? Maka ampau itu miliknya anak. Karena miliknya anak harus digunakan dengan sesuatu yang kaitannya dengan kemaslahatan anak. Jenengan punya ampau anak ditabungkan atas nama anak, itu boleh. Jenengan punya anak dapat ampau banyak, ada keperluan sekolah dibelikan seragam baru, boleh. Tapi kalau dibelikan baju barunya ibu, boleh enggak? Boleh. Kalau umpama ampaunya anak digunakan untuk alat mandinya anak, boleh apa enggak? Tapi kalau untuk make up-nya ibu, nah boleh. Harus ada yang kaitannya dengan anak. Paham ya? Makanya kalau bisa ampau-ampauannya itu ya wis, itu haknya anak. Boleh jenengan pakai. Ustadz, boleh enggak untuk keperluan makan? Kalau keperluan makan anaknya makan juga apa-apa. Paham ya? Tapi kalau keperluan makan, ibu pingin marung sampai bapak itu berduaan. Duwe JP, duwe ampaunya, boleh enggak? Enggak boleh. Paham ya? Harus ada kepentingan anak. Oh, ini yang kemudian harus kita pahami. Makanya Syawal itu artinya meningkat. Supaya kita di bulan Syawal itu meningkat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ini saya sering sampaikan. Ini pernah saya sampaikan. Ono posone ulo, ono posone ulat. Posone ulo itu sebelum puasa namanya apa? Ya ulo, nyokotan, menakutkan. Ketika puasa, ganti kulit namanya apa? Ya ulo, ya nyokotan, ya menakutkan. Ketika setelah puasa, namanya apa? Ya ulo, menyakitkan, menakutkan. Ini puasanya orang. Sebelum puasa, sholat jamaah jarang-jarang. Waktu puasa Ramadan, sholat jamaah yo jarang-jarang. Setelah puasa Ramadan, nang masjid ngenteni Jumatan. Berarti posone ulo. Ini sama dengan puasanya orang sebelum Ramadan nang kantor ngantuan turuan. Ramadan yo ngantuan turuan. Waktu selesai Ramadan kok semakin meningkat tidurnya dan ngantuannya. Berarti posone ulo. Sebelum Ramadan nyekel Quran jarang-jarang. Waktu Ramadan darusan yo jarang-jarang. Setelah Ramadan Qurannya ditaruh di atas lemari, ketemu tahun depan di bulan Ramadan. Berarti posone ulo. Ada puasanya ulat. Ulat itu sebelum puasa namanya apa?
Ulat menjijikkan, menakutkan. Ulat itu kalau ada di tanaman dianggap hama, masuk rumah dianggap penyakit. Ketika ulat puasa namanya berubah menjadi kepompong. Setelah puasa berubah menjadi makhluk yang sangat indah dan mengagumkan. Namanya kupu. Kupu-kupu itu selalu indah. Di tanaman, maka tanaman menjadi indah. Masuk rumah dianggap rizki datang. Jadi kupu-kupu itu selalu indah. Asalkan satu, tidak ditambah kata malam. Loh ya, ya kan benar kan? Jadi kupu-kupu itu selalu mengagumkan, asalkan tidak ditambah kata malam. Nah, ini gambaran orang sebelum puasa jarang jamaah. Ketika puasa kelihatan orang jamaah ke masjid, senang ke masjid. Setelah puasa Ramadan bulan Syawal, kalau nggak jamaah, kayak ada yang kurang. Berarti seperti puasanya ulat. Sebelum Ramadan baca Quran jarang-jarang. Setelah Ramadan dia mulai ikut darusan. Setelah Ramadan setiap hari pasti baca Quran. Maka itu seperti puasanya ulat. Sebelum Ramadan ke kantor produktivitasnya tidak terlalu tinggi. Masuk Ramadan sudah mulai meningkat. Setelah Ramadan kok semakin meningkat, maka seperti puasanya ulat. Nah, saya tanya ke jenengan milih posone ulo apa ulat? Puasanya ulo apa ulat? Kalau saya milih puasanya manusia. Artinya kalau ulat saja dengan puasa bisa berubah, masa kita oleh Allah dikasih kesempatan puasa Ramadan kok tidak berubah? Makanya kalau saya ingin sering cerita ke jenengan, tandanya Ramadan kemarin itu berhasil atau tidak itu dilihat setelah Ramadan. Kalau semakin meningkat berarti sukses. Kalau semakin nyungsep berarti gagal. Paham nggih? Makanya ini yang ingin saya sampaikan. Ayo kunu rabbaniin wala takunu ramadhaniin. Jadilah hambanya Allah Rabbani, jangan hambanya Ramadan. Jangan sampai kita itu sholat malam ngenteni Ramadan. Kalau sudah ada Ramadan, subuh nih kawanan lillahi ta'ala. Jangan sampai baca Quran ngenteni Ramadan. Setelah Ramadan jarang baca Quran. Jangan sampai nang masjid majelis taklim rame ngenteni Ramadan, ndak Ramadan ndak rame. Ini namanya hambanya Ramadan. Para teman-teman, ingin saya sampaikan ini aja. Ayo setelah Ramadan peningkatan kita ini. Saya pingin cuma ini aja karena waktunya terbatas. Nah, ini target kita. Ini sering saya sampaikan. Setelah Ramadan ini kita punya target 4. Target sholat, target puasa, target Quran, target sedekah. 4 ini. Saya ingin sampaikan 1. Sholat. Jenengan kalau bisa sholat jamaah. Setelah sholat jamaah, ayo nambah sholat sunnah. Kita kan sering mengaku cinta Rasulullah, tapi ke sholat sunnah jarang melakukan. Kalau sholat sunnah, berapa maksimal? Tidak ada maksimal. Imam Ahmad bin Hambal itu sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Berapa? Jenengan pernah 300? Setahun nih ya. Ini Imam Ahmad bukan setahun, sehari. Saya sama jenengan tuh sholat 30 pernah? Tidak pernah kan 30? Imam Ahmad bin Hambal 300. Ketika beliau usia 80 tahun, Imam Ahmad tuh termasuk korban kriminalisasi. Jadi Imam Ahmad bin Hambal tuh di penjara, tiap hari dicambui, usia 80. Bayangkan, umur 80 tahun dicambui tiap hari. Makanya Imam Ahmad bin Hambal 80 tahun itu sudah sakit-sakitan. Gara-gara sakit-sakitan, sholatnya dikurangi. Dari 300 dikurangi menjadi 150. Jenengan umur berapa? 30-an kan? 17. Sehat? Gak kena asam urat kan? Pernah sholat 30 rakaat? Pernah? 2 hari. Karena terawih. Artinya, kalau jenengan tidak bisa seperti Imam Ahmad, ada yang paket minimal. Apa paket minimal? Paket kaplingan surga. Apa paket kaplingan surga? Ini sering saya sampaikan, ayo punya target sehari semalam sholat minimal 12 rakaat. Wes ini minimal. Jangan sholat sunnah, tidak bisa niru Imam Ahmad, tidak apa-apa. Yang penting sehari semalam 12. Inilah yang kata Rasulullah SAW, orang yang sholat 12
12 rakaat sholat sunnah sehari semalam, kata Rasulullah akan dibangunkan satu istana di surga. Jadi kalau jenengan pingin dapat kaplingan pasti di surga, harus mulai nyicil. Nyicilnya tidak berat, cukup 12 rakaat. 12 rakaat itu bagaimana? Kalau di hadis yang ada 2 hadis ya. Hadis pertama 12 rakaat itu begini. Subuh itu 2 rakaat qobliyah. Zuhur itu qobliyah 4, ba'diyah 2. Asar tidak masuk. Yang masuk maghrib. Maghrib itu yang dihitung ba'diyah 2. Kemudian isya ba'diyah 2. Di hadis yang satu formasinya seperti ini. Ini 12. Jadi subuh 2, zuhur qobliyah 4, kemudian ba'diyah 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, 12. Pun, kalau jenengan bisa ini alhamdulillah. Kalau tidak bisa, biasanya yang agak sulit itu qobliyah zuhur karena mepet dengan waktu kerja. Saya sendiri kadang-kadang qobliyah zuhur jarang. Tapi kalau ba'diyah zuhur masih memungkinkan. Maka kalau jenengan umpama qobliyah zuhur tidak bisa lah. Berarti kan kurang 4. 4-nya bisa diganti qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah asar. Atau bisa diganti duha 4 rakaat. Atau bisa diganti tahajud 4 rakaat. Pokok targetnya sehari semalam 12. Paham nggih? Jenengan hitung wis nanti umpama jenengan Ustaz, saya ba'diyah maghrib kemarin tidak bisa. Ya sudah, isaknya tambah ba'diyah 4 rakaat. Pokok 12. Lah dari ini yang perlu dijaga cuma satu. Yang jangan ditinggalkan nggih. Qobliyah subuh. Di sini. Ini jenengan bisa otak-atik, bisa otak-atik, bisa otak-atik, bisa otak-atik. Khusus yang jangan di otak-atik qobliyah subuh. Kalau tidak bisa sebelum subuh, bisa setelah subuh. Pokok qobliyah subuh itu jangan ditinggalkan. Termasuk kalau jenengan sholat subuhnya kawanan. Jenengan tangi jam 10. Pernah nggak? Mek sepisah nggak apa-apa. Coba dino lagi. Umpama jenengan tangi jam 10. Usahakan bangun jam 10 sebelum sholat subuh. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Dan itu hadisnya sahih. Rasulullah itu pernah ngodok sholat seumur hidup cuma sekali. Subuh. Bangunnya di hadis itu bangunnya apa ya? Karena kena sinar matahari. Ya berarti sekitar jam 8-an berarti. Jam 8 jam 8-an lah. Jadi beliau itu bangun jam 8, beliau akhirnya minta itu bukan satu orang, satu rombongan. Jadi perjalanan jauh nyampe di satu lembah gitu ya, rombongan bareng, itu semuanya nggak ada yang bangun. Maka bangunnya sekitar jam 8, Rasulullah mengatakan, "Ayo pindah tempat. Tempat ini banyak setannya." Maka beliau pindah tempat, ambil wudhu, sholat subuh jamaah. Sebelum sholat subuh jamaah, sholat qobliyah subuh. Padahal jam 8. Makanya saya sering ngomong, jangan pernah ninggalkan untuk qobliyah ba'diyah. Yang perlu dijaga satu, qobliyah subuh. Kalau yang lain bisa otak-atik jenengan. Pokok 12. Paham nggih? Plus nambah witir 1. Yes. Untuk tingkatan PT Multiguna bisa mengamalkan ini, soleh solihah bisa. Wis cukup soleh solihah, bisa ngamalno sehari semalam sholat sunnah 12 rakaat plus 1. Tak delok kan kuat kan? Insyaallah kuat. Tak delok wajah soleh teko cilik. Ini target sholat. Target sholat 12. Target puasa. Jenengan puasa Daud kan yo ndak pati kuat. Wong ketok ST, ketok es Daud kan yo ndak kuat. Nah, kalau ndak bisa puasa Daud, ada puasa namanya puasa 3 hari setiap bulan. Di hadis Bukhari dikatakan shaumu thalathati ayyam shaumud dzahri kulli. Orang yang puasa 3 hari tiap bulan seperti puasa 1 tahun full. Kenapa? Karena di kalender Hijriyah 1 bulan itu maksimal 30 hari, tidak ada 31 hari. Maka kalau jenengan puasa tiap bulan, puasa 3 hari, di hadis dan di Al-Quran, ibadah itu pahalanya minimal 10.
Ya kalau jenengan puasa tiap bulan 3 hari berarti seperti 30 hari. Kalau tiap bulan puasa 3 hari berarti seperti puasa full. Maka kalau jangan tidak bisa nyawal 6 hari, bisa 3 hari, tapi rutin tiap bulan 3 hari. Paham ya? Jadi kalau jangan tidak kuat puasa Senin Kamis ya minimal 3 hari. 3 hari itu bagaimana? Ada 3. Satu, ada namanya ayyamul bid. Ayyamul bid, bid itu artinya putih. Berarti hari-hari yang mencorong. Maka ayyamul bid itu tanggal berapa? 13, 14, 15. Karena pada waktu bulan pertama. Ada lagi hadis itu menggunakan bukan ayyamul bid, ayyamus sud. Ini yang mungkin jarang jenengan dengar. Ada namanya ayyamus sud. Ayyamus sud itu artinya hari-hari yang gelap. Berarti hari-hari gelap itu akhir bulan. Sekitar tanggal 27, 28, 29. Ayyamus sud. Ya, waya gajian, saya naik, cocok. Waya gajian kok poso-poso kan enak. Bukannya kan lumayan gitu loh. Kalau nggak bisa, yang penting 3 hari. Karena di hadis yang lain, Siti Aisyah pernah cerita, Rasulullah itu kadang-kadang puasa awal bulan, kadang-kadang puasa akhir bulan, kadang-kadang puasa 3 bulan. Kenapa kok ada pilihan? Allah itu adil. Kan orang perempuan kan bisa haid. Mungkin bagi laki-laki bisa ya mulbid, bagi perempuan belum tentu. Kadang-kadang jadwal haidnya tanggal 13, 14, 15. Maka bagi perempuan oleh Allah dikasih kesempatan. Apa kesempatannya? Bisa pilih ayyamus sud. Atau kalau ayyamus sud tidak bisa, Allah ngasih pilihan. Yang penting 3 hari disesuaikan dengan jadwal haidnya. Pokok 1 bulan 3 hari. Khusus yang perempuan kalau ingin puasa tiap bulan 3 hari bisa diniati kodok. Karena saya enak ngodok iya kena plus dapat pahala puasa sunnah. Paham ya? Ini target puasa. Target puasa 3 hari. Target baca Quran. Kalau Imam Syafi'i di bulan selain Ramadan 1 hari 1 kali hataman. Bulan Ramadan 1 hari 2 kali hataman. Kalau kita tidak bisa ikut Imam Syafi'i, kata ulama Abdullah bin Mubarak mengatakan minimal 1 hari 100 ayat. 100 ayat itu berapa? 10 halaman, setengah juz. Jadi kalau jenengan tidak bisa 1 hari 1 juz, minimal setengah juz. Paham ya? Gampang nggak setengah juz? Gampang kok, insya Allah. Wong nyanyi lagu wae iso, masuk 5 setengah juz tidak bisa. Sedekah. Target sedekah, kalau jenengan tidak bisa sedekah kayak Imam Utsman bin Affan itu sedekah setiap Jumat memerdekakan budak. Saya pernah ngitung harganya bisa 600-700 juta per Jumat. Saya sama-samain kan abot. Abot minimal 1 dirham. 1 dirham itu sekitar 3 gram perak. Harga perak itu berapa ya? Saya kemarin ngecek itu sekitar 15.000 lah. Jadi kalau harga perak 15.000, 1 dirham itu sekitar berapa? 45 sampai 50.000. Jangan kalau tidak bisa sedekah banyak, minimal setiap Jumat 50.000. Kalaupun tidak bisa ya wis minimal 10.000. Pokoknya jatah lah, kalau jatah. Paham ya? Ini yang kemudian harus kita ya. Kalau saya paling enak itu begini, kalau sedekah itu. Sedekah itu biasanya kalau kita punya gaji, enakan langsung disisihkan. Itu biasanya tidak terlalu abot karena sisanya masih banyak. Namun jenengan punya uang 5 juta disisihkan 200.000, berat enggak? Enggak berat, karena kan sisanya masih banyak. Coba bayangkan duit sampean kali 1 juta, nyisino 200.000. Abot enggak? Abot. Makanya paling banyak, paling enak gajian sisihkan. Jangan ingat orang tuanya, jangan ingat adik kandungnya, jangan ingat sepupunya, saudaranya yang nggak mampu. Usahakan ini menjadi penyelamat harta kita yang lain. Oke, saya kira ini target kita setelah bulan Ramadan minimalis ini. Kalau ini bisa dilakukan, tingkatan saya sampean wis soleh, solihah. Soleh, solihah. Cukup 4 ini wis soleh, solihah. Gitu, oke? Kalau ada yang menanyakan, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan
Ini ada halal bihalal salaman atau sudah? Oh boleh, oke, kita halal bihalal setelah ini. Sudah pelong-pelongan, nggih, tidak perlu ada sesi curhat khusus. Oh ya, monggo. Kodok. Kalau saya mending digabung ngodok plus Syawal. Jadi begini, memang ulama berbeda pendapat. Apakah puasa kodok itu bisa digabung dengan puasa sunnah Syawal dan lain sebagainya? Ada ulama yang mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena bagi ulama yang mengatakan tidak bisa, Syawal itu seperti qobliyah. Sholat qobliyah itu tidak bisa digabung dengan sholat wajib. Tapi bagi ulama yang mengatakan boleh, puasa Syawal, puasa Senin Kemis itu seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu boleh dipisah, boleh digabung dengan qobliyah, boleh digabung dengan sholat wajib. Jenengan mek kuat poso mending dipisah. Tapi tak delok wajahe ya kuat. Kata kamu ndak kuat aku ya. Jadi begini, kalau jenengan tanya, Ustadz yang paling baik bagaimana? Yang paling baik kalau jenengan kuat puasa, mending kodok diniati kodok, sunnah. Kalau kuat. Kalau ndak kuat bisa digabung. Niat ngodok plus puasa Syawal. Tergantung masing-masing jenengan. Mek jenengan tipe orang yang seneng poso, mending dipisah. Mek seneng mangan, mending digabung. Gitu oke? Ada lagi? Oke, monggo. Ustaz, ini kalau misalnya Ustaz, kita kan punya hutang dengan 10 orang yang itu kita kemungkinan ketemunya sudah sangat kecil sekali. Nah, masing-masing orang ini ada utang sebesar 100.000 ke 10 orang. Nah, misalnya kita niatkan untuk infak atas nama 100.000, tapi atas nama ke 10 orang ini apakah sudah mencukupi? Yang pertama Ustaz. Yang kedua, minta pendapat Ustaz mengenai sholat gaib untuk saudara kita yang meninggal manakala kita tidak memungkinkan untuk menghadiri di tempat kematian. Yang pertama, kalau punya hutang 100.000 ke 100 orang, itu ada dua kemungkinan. Per orang 100.000 atau masing-masing orang 10.000. Kalau ke masing-masing orang 100.000 tidak bisa sedekah 100.000 untuk 10 orang. Karena kan 100 kali 10 berapa? 1 juta. Ya kalau jangan pingin menebus semuanya, bukan 100.000 tapi 1 juta diniati untuk 10. Ngerti nggih? Itu yang pertama. Yang kedua, sholat gaib itu sunnah bagi orang yang tidak bisa hadir dan bagi orang yang tidak bisa mensolati pada waktunya. Dan itu hadisnya sahih. Rasulullah itu pernah, kalau nggak salah itu di hadisnya itu ada perempuan tua seneng nyapu masjid. Nah, ketika nyapu masjid, lama-lama Rasulullah tidak pernah ketemu. Beliau nyari. Biasanya saya ketemu perempuan yang suka nyapu masjid. Kok sekarang orangnya tidak ada? Akhirnya sahabat mengatakan, Rasul orangnya meninggal. Rasul mengatakan, kenapa aku tidak dikasih tahu? Kata sahabat, wong orang perempuan tukang sapu, nggak terlalu penting. Maka Rasulullah SAW kemudian datang ke makamnya, sholat di atas kuburnya. Itu yang pertama. Dalil sholat gaib yang kedua adalah kematian Raja Najasyi. Ketika Raja Najasyi di Habasya itu wafat, maka Rasulullah SAW di Madinah sholat gaib. Maka jenengan kalau ada saudara meninggal, tidak sempat jenengan datang, maka sunnah sholat gaib di rumah. Paham ya? Tapi satu, syaratnya sholat gaib, orang bisa nyolati, itu syaratnya satu, jenazahnya sudah dalam kondisi suci. Dulu pernah bahas tentang tata cara ngerawat orang meninggal? Belum ya? Tapi kalau orang sakit sudah? Belum ya? Tata cara merawat orang sakit sampai meninggal? Sudah, berarti termasuk jenazah sudah? Oh, jenazah belum. Kapan-kapan kita bahas jenazah. Kita tetap wajib untuk menuntut sholat itu. Betul, okay. Yang jenazah sudah? Belum? Belum. Insya Allah kapan-kapan kita jenazah. Mbok menawa jenengan butuh ono sing jadi Udin. Kan ini potensi-potensi di rumah jadi mudin kan enak. Jadi siangnya kerja, malamnya jadi
Mudin kan enak itu. Benar nggih? Nah, ngeten. Jadi sholat jenazah itu harus syaratnya satu, suci. Makanya begini, kenapa kalau ada orang meninggal, itu kalau bisa proses untuk mensucikan itu segera. Nggak usah nunggu besok. Ustadz, dimakamkannya nanti. Nggak masalah, makamkan nanti boleh, makamkan besok boleh. Meskipun yang paling bagus, makamkan itu paling cepat, paling bagus. Nah, segera mungkin. Cuma untuk proses pensucian itu kalau bisa segera. Apa tujuannya? Ngapunten. Supaya nanti ada saudara datang. Kan mau disolati besok, mau dimakamkan besok. Tapi kalau sudah suci, saudaranya sudah bisa sholat di dalam rumah. Tapi kalau masih belum dimandikan, masih belum disucikan, belum bisa disolati. Paham ya? Di sholat jenazah itu termasuk gaib, syaratnya satu, harus sudah disucikan. Maka kalau jenengan, saat saya dapat kabar saudara saya meninggal, saya nggak sempat datang, jangan pastikan sudah disucikan belum. Yang paling enak sudah dimakamkan, sudah pasti bisa. Karena kan masih suci itu. Betul nggih? Cekap. Satu lagi, monggo. Berhubungan dengan pertanyaan Pak Wisa, misalkan ada saudara kita meninggal dan kita masih punya hutang lah, istilahnya gitu. Kita punya hutang, keduluan meninggal orangnya. Itu seperti apa? Nah, kalau orangnya alhamdulillah meninggal, ahli warisnya ada, maka jangan sedekah ke atas nama dia, berikan ke ahli warisnya. Jadi tingkatannya itu begini, tingkatan orang menebus dosa itu gitu. Kalau orangnya masih ada, dikembalikan ke orangnya. Kalau orangnya tidak ada, ahli warisnya ada, maka dikembalikan kepada ahli warisnya. Kalau orangnya tidak ketemu, ahli warisnya tidak ketemu, baru tingkatan kedua adalah, ketiga adalah sedekah atas nama dia. Jadi yang tadi saya katakan sedekah atas nama dia itu solusi terakhir. Kalau orangnya meninggal atau tidak ketemu, ahli warisnya juga tidak ada atau tidak ketemu. Kalau dua-duanya masih ada, maka yang dua ini harus didahulukan. Ngerti nggih? Cekap. Ada lagi? Oh. Meminta maaf tapi malah ini bukan masalah, Ustaz. Apa kita harus tetap minta maaf? Nah, ini penting. Ada dosa itu yang tidak bisa minta maaf. Dikit nambah dikit atau nambah? Aman nggih? Nanti kalau terlalu lama saya kan takut nambah dosa ke sampean. Kan enggak enak menangguhkan dosa nanti. Ini. Saya ini. Nah, ini. Ada dosa itu yang kalau kita minta maaf itu akan menimbulkan hal yang belak, maka tidak boleh minta maaf. Contoh, masalah kehormatan. Contohnya, jenengan punya dosa ke tetangga, dosanya apa? Nginceng bojone waktu adus. Dosa enggak itu? Dosa itu. Pertanyaan saya, umpomo riyoyo sampean ngomong, Pak sepunten apa? Kalau wingi nginceng bojone sampean, kira-kira dadi riyoyo apa dadi tukaran? Lah dosa seperti ini kata Imam Syafi'i tidak boleh minta maaf. Karena akan menimbulkan masalah baru. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain. Ya tetap dosa. Caranya bagaimana? Caranya satu. Ganjarannya aken. No, supaya andaikan dia nuntut, pahala kita cukup. Itu tidak ada lagi. Makanya berat. Dosa ini berat ini. Sampean pacaran ambil anak tonggo. Nah, kira-kira sama jalur sepuro. Jadi masalah enggak? Masalah. Paham ya? Contoh lagi, nyebarkan app. Ada teman sampean melakukan dosa, sampean video, sampean viralkan. Pertanyaannya, andaikan sampean ngaku kalau itu yang memviralkan sampean, ada masalah baru? Masalah baru. Maka kata Imam Ghazali seperti ini tidak boleh minta maaf. Karena kalau dia minta maaf akan menimbulkan fitnah baru, dosa baru. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain. Ya wes ganjarannya akeno. Makanya berat, dosa kayak ini berat. Kata Imam Ghazali ya tidak ada cara lain. Ya harus siap-siap besok dituntut. Yang masalahnya begini. Yang viral, yang nonton 5 juta orang. Saya kadang nggak bisa mikir, nggak bisa bayangkan ya. Bagaimana pahala kita cukup untuk itu?
Makanya saya tuh sering ngomong, sampean dosa nang pangeran tuh gampang. Sing penting aja dosa-dosa ngene. Dosa-dosa yang lewat HP itu loh. Nyebarkan saya masya Allah, saya kadang lihat video-video yang ngapunten sangat. Ada orang pacaran, ngapunten. Sampai ada orang naudzubillah, ada orang zina di kebun. Sampai video. Yang dosanya lebih besar, yang memvideo atau yang zina? Bisa jadi yang lebih besar dosanya memvideo. Nyebarkan ngapunten gitu. Orang yang zina sembunyi-sembunyi, dosa enggak? Tetap dosa. Tetap dosa dia. Tapi kalau dia dosa sembunyi-sembunyi, andai kan dia tobat, tobatnya gampang. Pada Allah kan? Loh yang kemudian memvideo. Berapa banyak orang yang nonton itu? Berapa malunya orang ini? Berapa malunya keluarganya? Kalau dia punya suami istri, berapa malunya keluarga suami istrinya? Paham nggih? Loh bisa jadi ngapunten. Yang memvideo dan memviralkan bisa jadi ini tidak selesai dosanya sampai hari kiamat. Yang zina sudah selesai. Dan ini nggak bisa minta maaf. Ayo, gimana cara minta maaf? Makanya dosa seperti ini hati-hati. Wes paling enak aku sampean dosa nang pangeran ae. Tapi saya tidak ngajarin sampean dosa nang pangeran ndak. Maksud saya itu wes aturan dosa nang pangeran. Sembunyi-sembunyi tidak apa-apa. Tapi saya tidak ngajarin sampean, jangan salah pahami loh ya. Saya nggak ngajarin sampean dosa sembunyi-sembunyi. Tapi bagi saya itu potensi dimaafkannya, tobatnya lebih gampang. Paham nggih? Termasuk ngapunten sangat. Jenengan kalau tobat jangan masuk dosa baru. Biyen durunge tobat dosane nang pangeran. Setelah tobat ngujat orang kok fase. Loh bener itu fenomena yang saya kadang ngeri. Setelah dia tobat tuh kok fase, nyalakan orang fase itu saya kadang mikir. Dia meninggalkan dosa yang lebih mudah untuk tobatnya, masuk ke dosa yang agak sulit tobatnya. Paham nggih? Ini yang kemudian harus hati-hati. Pun saya kira cukup ya? Cekap? Oke, cekap. Biar nggak nambah dosa saya kesampaian. Saya kira cukup. Semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang semakin tahun semakin menjadi orang baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang termasuk minal aidin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ببركة الفاتحة.